Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-10. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di awal kita diperlihatkan Kyotaro yang telah sampai di Shibuya, yakni lokasi yang telah ditentukan Ana agar ia bisa ketemuan dengan Kyotaro, yang mana saat ini tujuan utama Kyotaro datang ke sana adalah untuk meminjam volume manga lanjutan milik Ana. Lalu selang beberapa saat ketika Kyotaro menghadap ke arah depan, ia pun dikejutkan dengan seorang gadis yang secara sekilas terlihat seperti Ana yang saat ini sedang menunggu seseorang. Dan untuk memastikannya, Kyotaro pun perlahan menghampiri gadis itu, sebab harusnya janjian pertemuan mereka masih setengah jam lagi, atau lebih tepatnya pada pukul 2 nanti. Dan saat Kyotaro mendekati gadis itu, rupanya gadis itu benar-benar Ana, sebab Ana yang saat ini sedang berdiri sambil memakan roti. Lalu di sini awalnya Ana tidak terlalu mengenal Kyotaro, sebab Kyotaro yang tengah mengenakan kerudung jaket lengkap dengan maskernya. Dan setelah Ana melihat Kyotaro dengan seksama, akhirnya ia baru sadar bahwa Kyotaro sudah berada di depannya. Lalu di saat Kyotaro mencoba mengingatkan kepada Ana tentang manga milik Ana yang akan dipinjamkan kepada dirinya, di sini tiba-tiba Ana mengatakan kepada Kyotaro bahwa ia ingin Kyotaro menemaninya untuk berkunjung ke beberapa tempat. Dan karena Kyotaro tidak bisa menolak ajakan dari Ana, akhirnya ia pun hanya bisa menuruti perkataan Ana. Lalu ketika mereka sedang berjalan bersama, di sini Kyotaro memutuskan untuk berjalan di belakang Ana sebab ia merasa agak minder berjalan di sebelah seorang model. Dan ketika Kyotaro melihat dirinya pada kaca gedung, ia pun baru sadar bahwa alasan tadi Ana tidak mengenali dirinya sebab penampilan Kyotaro yang terlihat seperti stalker karena ia mengenakan kerudung jaket lengkap dengan maskernya. Lalu ketika Kyotaro melepas kerudung dan maskernya, di sini Ana pun terlihat cukup senang karena ia bisa melihat Kyotaro dengan jelas. Lalu setelah itu, di sini Ana meminta kepada Kyotaro untuk memegangi pegangan sebelah tasnya agar Kyotaro tidak lagi terpisah dengannya. Seketika itu, Kyotaro pun terlihat agak malu sebab seolah ia yang sedang bergandengan tangan dengan Ana. Beberapa saat pun berlalu, sesampainya mereka di tempat tujuan Ana, rupanya tempat yang ingin dikunjungi Ana merupakan sebuah restoran pancake. Dan ketika mereka berdua sedang mengantri, di sini Kyotaro baru sadar bahwa dirinya terlihat sedang berkencan dengan Ana. Oleh sebab itu, untuk menghindari prasangka tersebut, saat ini Kyotaro pun memutuskan untuk pergi tepat di depan Ana. Namun di sini Ana malah melarang Kyotaro dan meminta Kyotaro untuk tetap menemaninya di belakangnya. Lalu di sini Kyotaro pun mencoba membuka pembicaraan dengan membahas mengenai gaya rambut dari Ana yang saat ini terlihat cukup berbeda, yang mana ternyata orang yang membantu Ana menata rambutnya adalah ibunya sendiri. Seketika itu, Kyotaro pun merasa agak terkejut sebab rupanya Ana cukup akrab dengan ibunya. Yang mana saat awal-awal Kyotaro melihat ibu Ana, Kyotaro sempat mengira bahwa ibu dari Ana merupakan sosok ibu yang memiliki sifat tegas. Bahkan saking akrabnya dengan Ana sering dipanggil ibunya dengan sebutan Ana-chan. Dan saat Kyotaro mengatakan kawaii, di sini Ana pun terlihat agak cemberut sebab sepertinya dirinya merasa bahwa Kyotaro malah memuji ibunya. Beberapa saat pun berlalu setelah mereka masuk ke dalam restoran. Di sini akhirnya Ana telah kembali ceria setelah Ana melihat menu makanan di sana. Lalu ketika Kyotaro melihat harga menu tersebut,
Seketika itu, ia pun mengatakan kepada Anna bahwa ia hanya ingin memesan kopi pahit saja dengan alasan Kyotaro tidak suka dengan makanan manis. Namun alasan sebenarnya Kyotaro hanya memesan kopi pahit karena ia merasa cukup syok melihat harga makanan di sana yang cukup mahal. Lalu ketika Anna bertanya kepada Kyotaro, apakah Kyotaro suka dengan warna hitam? Sebab yang Anna ketahui, Kyotaro selalu mengenakan pakaian yang pasti didominasi dengan warna hitam. Dan di sini Kyotaro pun mengiyakan perkataan Anna, sebab warna hitam merupakan warna netral bagi Kyotaro. Namun jika yang mengenakannya adalah orang-orang good looking seperti Anna, pastinya penampilan mereka akan lebih jauh stylish daripada Kyotaro. Seketika itu, Kyotaro pun merasa agak malu sebab seolah ia sedang menasehati Anna yang berprofesi sebagai seorang model. Tidak hanya itu, di sini ia pun baru sadar bahwa sejak tadi ia selalu membuat kesalahan sehingga menimbulkan kesan negatif dari dirinya kepada Anna. Dan tak lama kemudian setelah pesanan Anna telah datang, di sini Anna meminta kepada Kyotaro untuk memfoto dirinya ketika ia sedang makan. Selain itu, di sini Kyotaro juga menyarankan Anna untuk merekam video ketika Anna sedang makan. Dan beberapa saat kemudian setelah Anna menghabiskan makanannya, di sini Kyotaro merasa agak penasaran apakah foto dan video tadi akan diunggah Anna pada sosmed pribadinya. Sebab menurut Kyotaro hasil yang ia buat tadi sepertinya terlihat kurang estetik. Namun di sini tiba-tiba Kyotaro mendapatkan kiriman dari Anna yang mana sebenarnya foto dan video tadi dari Anna bukanlah untuk dipamerkan kepada publik, melainkan untuk ditujukan kepada Kyotaro. Lalu ketika Kyotaro sedang melihat foto dan video dari Anna, di sini tiba-tiba Anna menarik dagu Kyotaro sembari mengatakan bahwa Kyotaro jangan sampai lupa untuk melihat sosok asli dari Anna di hadapannya. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Kyotaro yang sedang diajak Anna untuk menemaninya berbelanja pakaian di sebuah mall. Lalu setelah Anna memilih dua pakaian yang ingin ia beli, saat ini ia pun pergi ke ruang ganti untuk mencoba dua pakaian tersebut. Dan untuk Kyotaro disuruh Anna menunggunya di depan ruang ganti sebab nanti Anna ingin menunjukkan kepada Kyotaro baju yang sempat dipilihkan Kyotaro untuk Anna. Namun di sini sepertinya Kyotaro merasa agak risih sebab pikirannya malah traveling membayangkan Anna yang saat ini sedang ganti baju. Dan tak lama kemudian setelah Anna menunjukkan baju yang sempat dipilihkan Kyotaro, saat ini Anna meminta Kyotaro menunggunya lagi karena Anna ingin mencoba baju yang satunya. Namun ketika Anna sedang ganti baju, di sini Kyotaro dikejutkan dengan kakaknya yang saat ini sedang berbelanja di mall tersebut bersama temannya. Dan di saat yang sama ketika Anna telah selesai ganti baju, di sini Kyotaro pun meminta kepada Anna untuk tidak berisik karena ada kakaknya. Lalu ketika kakak Kyotaro hendak mencoba mengganti baju di ruang ganti, seketika itu Anna pun menarik Kyotaro ke ruang gantinya. Sebab tadi Anna melihat Kyotaro merasa agak panik saat kakak Kyotaro hendak menuju ke sana. Lalu ketika berada di ruang ganti, di sini Anna mencoba bertanya kepada Kyotaro, kapankah ia boleh diperkenalkan dengan kakak Kyotaro? Karena sepertinya Anna ingin mengakrabkan diri dengan calon kakak iparnya. Seketika itu Kyotaro pun membuat janji bahwa suatu saat nanti ia akan memperkenalkan Anna kepada kakaknya. Dan setelah itu, di sini Anna pun terlihat agak senang sebab baju pilihannya yang sedang ia kenakan rupanya cocok dengan selera Kyotaro. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Anna dan Kyotaro yang hendak pergi ke stasiun bersama. Dan ketika mereka berada di tengah perjalanan, di sini Anna mencoba meminta maaf kepada Kyotaro karena sepertinya ia malah membuat Kyotaro kerepotan
dengan ia yang meminta kepada Kyotaro untuk menemaninya pergi jalan-jalan. Seketika itu, Kyotaro pun baru sadar bahwa sedari tadi ia malah sibuk mencari letak kesalahannya, sehingga membuat Ana malah merasa tidak tenang karena dirinya. Lalu di sini Kyotaro pun mengatakan kepada Ana bahwa meskipun Kyotaro merupakan orang yang tidak terlalu suka jika disuruh untuk berbaur dengan orang lain, namun untuk kali ini ia merasa cukup senang saat dirinya diajak jalan-jalan oleh Ana hari ini. Lalu setelah itu, tiba-tiba Ana mengalungkan syalnya kepada Kyotaro dengan raut wajahnya yang terlihat cukup senang. Seolah Ana ingin mengatakan bahwa ia merasa cukup lega karena Kyotaro bisa merasa senang saat jalan-jalan bersamanya. Beberapa saat pun berlalu. Ketika mereka telah sampai di stasiun, di sini Kyotaro meminta untuk membawakan mangga yang dibawa Ana agar Ana tidak keberatan membawanya ketika berada di kereta. Lalu saat Ana dan Kyotaro hendak masuk ke dalam kereta, di sini tiba-tiba mereka pun saling terpisah karena banyaknya orang yang sedang keluar dari kereta. Lalu ketika berada di dalam kereta, saat ini tangan Kyotaro dipegang oleh tangan seorang gadis, yang mana ternyata gadis tersebut adalah Ana, seolah Ana tidak ingin terpisah lagi dengan Kyotaro. Begitu juga dengan Kyotaro yang juga memegangi tangan Ana agar ia bisa tetap bersama dengan Ana. Bahkan sampai mereka keluar dari stasiun, mereka berdua masih saling berpegangan tangan sebab mereka merasa kebingungan momen yang tepat untuk melepas tangan mereka. Lalu tak lama setelah itu, akhirnya Ana pun melepas pegangannya karena jalan menuju rumah Ana lebih jauh daripada Kyotaro. Dan saat Ana hendak pulang, di sini Kyotaro pun menyadari bahwa perasaannya kepada Ana mulai tersampaikan sebab Ana yang selalu bisa tersenyum dan tertawa bersama dirinya. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan Kyotaro yang saat ini sedang membaca manga milik Ana. Namun di saat yang sama sepertinya Kyotaro masih kepikiran tentang kejadian hari ini saat ia jalan-jalan bersama dengan Ana. Dan karena Kyotaro merasa cukup lelah, di sini Kyotaro sampai bermimpi bertemu MC laki-laki dari manga milik Ana. Yang mana MC tersebut seolah memberi saran kepada Kyotaro agar hubungan Kyotaro dan Ana bisa semakin dekat. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-10 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.